Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dalam pembelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sifat wajib Allah. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang sifat-sifat Allah, yakni ada 3. Yang pertama sifat wajib, yang kedua sifat mustahil, yang ketiga adalah sifat jaiz. Baik, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahaminya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Nana, sebelum Bapak ingatkan, di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, marilah senantiasa kita menjaga diri, yakni dengan cara makan yang bergizi, olahraga secukupnya, dan juga tidak keluar atau ke tempat keramaian jika dirasa tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, sifat-sifat wajib Allah. Kemarin kita telah membahasnya tentang sifat-sifat wajib Allah itu ada 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yakni sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yakni sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yakni sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, kalau sifat ma'ani pada Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, sedangkan sifat ma'ani yang dimiliki oleh makhluknya terbatas. Yang keempat adalah sifat ma'nawiyah, yakni sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah. Sifat ini berkaitan dengan sifat ma'ani. Nah, kemarin Bapak memberikan tugas pada video sebelumnya, yaitu menghafalkan sifat-sifat Allah melalui sebuah lagu. Nah, kalian juga ada yang sudah menyetorkan, ada juga yang belum. Yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Yang belum, segera dilengkapi ya tugas-tugasnya. Nah, dari sifat-sifat pada tugas sebelumnya tentang lagu sifat-sifat wajib Allah dan juga sifat mustahil bagi Allah, ada formulasi yakni 1577. Nah, formulasi ini untuk menentukan dari sifat tersebut secara berurutan mana yang termasuk sifat nafsiyah, mana yang termasuk sifat salbiyah, mana yang termasuk sifat ma'ani, dan mana yang termasuk sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah adalah yang pertama, yakni wujud. Lalu 5 sifat berikutnya termasuk sifat salbiyah, mulai dari qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ke-7 berikutnya adalah sifat ma'ani, yakni mulai kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Sedangkan tujuan terakhir adalah sifat maknawiyah, ini qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Lalu bagaimana Pak dengan sifat mustahilnya? Nah, sifat mustahilnya sama ya. Jadi sifat wajib dan sifat mustahil itu berpasangan. Dalam artian sifat nafsiyahnya wujud, maka sifat mustahilnya adalah adam. Begitupun seterusnya. Lalu kita akan pelajari sifat-sifat tersebut satu persatu secara detail. Nah, sebelumnya bahwasannya untuk membahas tentang sifat-sifat wajib Allah ada 2 dalil. Yang pertama adalah dalil akli, yaitu berdasarkan akal pikiran atau logika. Jadi berdasarkan dalil akli ini kita bisa menjangkau bukti-bukti itu dengan akal pikiran atau logika kita. Yang kedua adalah dalil nakli, yaitu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Oke, yang pertama kita akan membahas sifat wujud. Sedangkan sifat mustahilnya adalah sifat adam. Wujud berarti ada, sedangkan adam berarti tidak ada.
Sifat wujud Allah, yakni zat Allah Ta'ala itu ada dan mustahil apabila mempunyai sifat adam atau tidak ada. Dalil aklinya, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan dengan adanya alam dan seisinya ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat, tidak mungkin ada secara tiba-tiba. Nah, seperti adanya meja ada yang membuat, yaitu tukang kayu. Adanya alam semesta ini ada karena adanya mencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Nah, dalil naklinya disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Surat Al-Imran ayat 2. Selanjutnya, kita akan membahas sifat yang kedua, yaitu sifat kidam. Yang sifat mustaqilnya adalah kudus. Kidam berarti dahulu dan kudus berarti baru. Adanya zat Allah Ta'ala tanpa didahului oleh ketiadaan. Mustahil Allah Ta'ala bersifat kudus atau baru. Artinya didahului oleh ketiadaan. Dengan kata lain, wujud Allah Ta'ala tidak ada permulaannya. Lalu bagaimana dalam aklinya? Akal sehat mengatakan bahwa tukang kayu lebih dahulu daripada meja yang dibuatnya. Seperti itu pula Allah SWT adalah pencipta alam semesta. Tentunya Allah lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Tentang dalil aklinya, ya ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid ayat 3. Selanjutnya kita akan bahas sifat Allah yang ketiga, yaitu baqa, yang berarti kekal, sedangkan sifat mustahilnya adalah fana, yang berarti rusak. Keberadaan zat Allah adalah kekal, tanpa ada perubahan atau berakhir. Mustahil Allah bersifat fana atau rusak, binasa, berubah atau lenyap. Dengan kata lain, wujud zat Allah Ta'ala tanpa diakhiri oleh kesudahan atau waktu. Dalil aklinya, semua makhluk mengalami perubahan, binasa, fana, dan berakhir. Menurut akal, pasti ada yang mengakhirinya atau yang membinasakannya. Oleh karena itu, akal menemukan bahwa ada zat yang kekal dan yang berkuasa untuk merubah dan membinasakan. Zat tersebut adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atasnya itu akan binasa. Akan tetapi wajah atau zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Selanjutnya kita akan bahas sifat Allah yang selanjutnya, yaitu sifat mukhalafatul hawadisi, yang berarti berbeda dengan makhluk, dan sifat mustaqilnya adalah mumasatul hawadisi, yaitu serupa dengan makhluk. Wujud Allah tidak menyerupai apapun dan tidak ada apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam zatnya, sifatnya, dan fi'ilnya. Maksudnya fi'ilnya adalah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil aklinya, apabila Allah menyerupai atau serupa dengan suatu pada zat, sifat, dan fi'ilnya, maka Allah tentu serupa dengan sesuatu itu, sehingga pencipta dan ciptaannya menjadi sama. Padahal
yang demikian adalah sangat mustahil dan tidak masuk akal. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Dalam Al-Quran disebutkan, yakni dalam surat Asy-Syu'ara ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selanjutnya kita akan bahas sifat selanjutnya, yakni sifat qiyamuhu binafsihi, yang berarti bersendiri-sendiri, sedangkan sifat mustahilnya adalah ihtiyaju li ghairihi, atau membutuhkan lainnya. Ada pula yang mengatakan sifat mustahilnya adalah qiyamuhu li ghairihi, atau berdiri dengan yang lainnya. Itu juga sama saja. Qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri dengan sendirinya. Mustahil meminta tolong kepada sesuatu yang lainnya. Maksudnya adalah wujud Allah tidak membutuhkan kepada apapun dan kepada siapapun selain zatnya sendiri. Dalil aklinya, apabila Allah tidak berdiri dengan sendirinya, berarti membutuhkan pertolongan dari selain dirinya. Maka tentu saja Allah memiliki sifat lemah, tidak sempurna, sama seperti makhluk. Bila Allah sama dengan makhluk ciptaannya, berarti ia juga makhluk, dan itu tentu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Yaitu dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 6, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Surat Al-Ankabut ayat 6. Selanjutnya kita akan membahas sifat wajib Allah, yakni wahdaniyah yang berarti satu atau esa, dan sifat mustahil Allah adalah ta'adud atau berbilang. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa dan mustahil Allah berbilang. Maksudnya adalah Allah taala esa zatnya, tidak dua atau selebihnya. Bagaimana dalil aklinya? Yakni apabila Tuhan itu berbilang atau lebih dari satu, maka akan timbul perselisihan di antara mereka, atau mungkin berbeda faham. Tentu akan binasa alam semesta ini, sebab yang satu ingin begini dan yang satunya lagi hendak yang lainnya. Oleh karena itu mustahil pada akal bahwa Tuhan yang mengatur alam ini tidak esa. Jadi kalau Tuhan lebih dari satu, tentunya akan ada perbedaan pendapat. Yang satu ingin A, satu ingin B, yang itu nanti mengakibatkan alam ini menjadi binasa. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Yakni dalam Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Surah Al-Ikhlas ayat 1. Selanjutnya kita akan bahas sifat wajib Allah, yakni kudrat yang berarti kuasa, sedangkan sifat mustahilnya adalah ajazan yang berarti lemah. Allah Ta'ala mempunyai sifat kudrat yang berdiri pada zatnya, atau kudrat itu memang sifat bagi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil aklinya, alam semesta dan isinya adalah ciptaan Allah. Sebagaimana keterangan yang lalu, maka sesungguhnya mustahil jika Allah sendiri tidak menguasainya. Sebab andai kata Tuhan lemah, tidak berkuasa, tentu tidak akan ada makhluknya. Oleh karena itu, mustahil menurut akal jika Allah Ta'ala lemah, dan wajib pada akal bahwa Allah Ta'ala maha berkuasa untuk menciptakan sesuatu atau meniadakannya. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 20,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 20. Selanjutnya kita akan bahas sifat Allah. Yang selanjutnya adalah sifat iradat yang berarti berkehendak, sedangkan sifat mustahilnya adalah karohah yang berarti terpaksa. Allah Maha berkehendak dan tidak seorang pun yang mampu menghalanginya. Segala yang terjadi di dunia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalil aklinya, manusia mempunyai kehendak, tetapi banyak yang tidak terlaksana. Berbeda dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terlaksana karena Dia Maha Kuasa. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tidak satu pun yang dapat menolak. Allah Subhanahu wa taala punya kemauan dan berkehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta. Dia tidak akan pernah diperintah dan diatur oleh pihak lain. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Disebutkan dalam Al-Qur'an, yakni surat Yasin ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Surat Yasin ayat 82. Selanjutnya kita akan bahas sifat Allah, yaitu ilmu yang berarti mengetahui, dan sifat mustahilnya adalah jahlun atau bodoh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua ciptaannya, mengetahui dengan jelas akan semua perkara yang tampak dan samar tanpa ada perbedaan antara keduanya. Dalil aklinya, akal sehat pasti mengakui bahwa orang yang membuat sesuatu pasti mengetahui sesuatu yang akan dibuatnya. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam ini dan Dia mengetahui semua ciptaannya. Lalu dalam dalil naklinya, yakni disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 16, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hujurat ayat 16. Selanjutnya kita akan bahas sifat Allah, yakni sifat hayat yang berarti hidup, dan sifat mustahilnya adalah mautun yang berarti mati. Allah Subhanahu wa taala Maha hidup. Hidup Allah Subhanahu wa taala adalah kehidupan abadi, tidak akan mati. Dalil aklinya, kalau saja misalnya Allah taala itu merupakan zat yang mati, niscaya alam ini akan berantakan, sebab tidak ada yang mengendalikan. Sedangkan sebuah mobil yang meluncur dengan supir mengantuk saja bisa mengakibatkan kecelakaan, apalagi jika supirnya sampai mati. Nah, itu adalah dalil akli. Lalu bagaimana dengan dalil naklinya? Yakni disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha mengurus makhluknya secara terus-menerus. Surat Quran surat Al-Imran ayat 3. Quran surat Al-Imran ayat 2. Setelah kita membahas sifat hayat, maka kita membahas sifat wajib saja, yaitu sama yang berarti mendengar. Sedangkan sifat mustahilnya adalah sumun yang berarti tuli. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan pendengaran manusia yang bias, dibatasi ruang dan waktu. Allah Subhanahu wa taala mendengar dengan jelas semua yang diucapkan hamba-Nya, baik lahir maupun batin. Dalil aklinya, Allah taala mempunyai sama, yaitu pendengaran, dan mustahil tuli, sebab tuli adalah sifat kekurangan. Allah taala mustahil bersifat kekurangan, karena sifat kekurangan itu adalah sifat bagi zat yang baru. Padahal kita yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan baru,
Sebaliknya Allah Ta'ala adalah pencipta segala yang baru, maka mustahil ia tuli seperti yang baru itu, dalam artian seperti makhluknya. Kalau makhluknya dalam artian seperti manusia masih ada kadang sifat tuli, tapi bagi Allah semua itu adalah sifat yang mustahil. Lalu bagaimana dengan dalilnya dalam Al-Quran yang disebutkan surah Al-Hujurat ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Hujurat ayat 1. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat basar yang berarti melihat, dan sifat mustahilnya adalah sifat umyun yang berarti buta. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tampak maupun samar, bahkan semut yang hitam berjalan tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melihatnya dengan jelas. Dalil aklinya, semua gerak-gerik dari segala pekerjaan manusia dilihat oleh Allah Ta'ala. Mustahil Allah buta, sebab buta adalah sifat kekurangan. Padahal sifat kekurangan adalah sifat makhluknya. Apabila Tuhan juga buta, maka Allah adalah makhluk. Padahal mustahil Tuhan itu menjadi makhluk. Dalil naklinya, yakni disebutkan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Isra ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat Al-Isra ayat 1. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang sifat kalam yang berarti berfirman, dan sifat mustahilnya adalah bukmun yang berarti adalah bisu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa suara dan kata-kata, tidak sama seperti perkataan manusia yang terdiri dari suara dan susunan kata-kata. Dalil aklinya, kalau saja Allah Ta'ala bisu, tentu tidak dapat memerintah dengan baik. Sedangkan sifat bisu adalah sifat kekurangan. Jika ia bisu, maka bagaimana mungkin dapat berfirman kepada para rasulnya? Oleh sebab itu, sifat kalam adalah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib. Adapun dalil naklinya, yakni disebutkan dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran surat An-Nisa ayat 164. Oke anak-anak, mungkin ini pembelajaran untuk kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, kalian bisa mendalami materi pada kesempatan pagi ini melalui kuisis yang linknya telah Bapak share di deskripsi video ini. Silahkan kalian lihat deskripsinya dan kalian kerjakan soal ujiannya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Dan Bapak ingatkan lagi, bagi yang belum hafalan sifat-sifat wajib Allah dan mustahil bagi Allah, silahkan untuk segera mengumpulkan ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.